Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Sultan Agung versus JP Choen. Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan sultan ketiga yang memerintah Kesultanan Mataram. JP Choen, Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama, ia memerintah pada tahun 1619 sampai dengan 1623. Dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung pada tahun 1627 sampai 1629. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa, apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Materi alasan perlawanan, kedua jalannya perlawanan, ketiga akhir dan dampak perlawanan. Alasan Sultan Agung melakukan perlawanan, yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen terbagi menjadi dua penyerangan, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pada tahun 1628 dianggap gagal karena awalnya pasukan Mataram berhasil menyerang benteng, namun tidak mau mendekati Batavia karena banyaknya korban yang tewas. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama pada tahun 1628 terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Tumenggung Bahorekso dengan membangun kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. Namun tindakan tersebut diketahui oleh VOC, sehingga VOC kemudian menyerang dan membakar kampung-kampung yang terdapat pasukan Mataram, dan banyak jatuh korban di pihak Mataram, termasuk Tumenggung Bahorekso. Gelombang kedua dipimpin oleh Adipati Uposonto, Suro Agul-Agul, dan Mandu Rejo. Strategi yang digunakan adalah membendung aliran sungai Ciliwung dengan harapan agar Batavia kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. Secara umum, serangan Sultan Agung yang pertama ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1629, Mataram melakukan serangan untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Dipati Puger dan Dipati Purabaya. Belajar dari serangan pertama yang gagal, maka diadakan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan serangan. Didirikan lumbung-lumbung padi di daerah Cirebon dengan tujuan memblokade bahan makanan ke Batavia. Lumbung-lumbung padi tersebut akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Akibatnya, serangan Mataram kedua juga mengalami kegagalan. Akhir dan dampak perlawanan. Akhir perlawanan, kegagalan yang kedua kalinya ini tidak membuat Sultan Agung lemah atau mundur, malah membuat Sultan Agung mempunyai keinginan membuat penyerangan yang ketiga. Hal tersebut tidak terwujud karena tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Dampak perlawanan, VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya,
pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kalanya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Sekian PPT dari kami, terima kasih.